Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 Al-Khazin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran IPS pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, di pekan kemarin untuk pelajaran IPS kita sudah mempelajari bentuk dan sifat interaksi manusia dengan lingkungan bagian 1 ya. Kalau di buku paket itu dari bagian A sampai bagian C. Nah, sekarang kita masuk ke bagian D ya. Nah, anak-anak, dampak perubahan lingkungan bagi manusia tergantung dari bagaimana peran manusia dalam menjaga lingkungannya. Bisa berdampak positif ataupun berdampak negatif. Nah, sekarang kita akan membahas dampak pengaruh lingkungan terhadap kehidupan manusia. Itu ada dua hal yang berdampak. Yang pertama, terhadap lingkungan alam yang di dalamnya adanya pemanasan global, pengaruh pemanasan global, dan cara mengurangi efek pemanasan global. Terus yang kedua ada lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, di dalamnya terjadi adanya kenakalan remaja, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Nah, pengaruh terhadap lingkungan alam, kita melihat dulu berapa pengertian dari lingkungan ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, di gambar nomor 1 ada lingkungan asri. Nah, sangat bersih sekali ya. Sangat nyaman sekali karena lingkungan asri itu adalah lingkungan yang belum tercemar. Beda halnya dengan gambar yang nomor 2, kita perhatikan gambarnya sangat penuh dengan sampah dan dengan air yang sepertinya kotor. Kita bisa bayangkan kalau kita berada di sana pasti aromanya akan sangat tidak sedap. Nah, itu adalah contoh lingkungan tercemar. Nah, salah satu cirinya adalah lingkungan tercemar itu lingkungannya rusak ya. Dan yang selanjutnya ya, di sini kita lihat, coba ada gambar yang kecil, itu adalah gambar bumi ya yang panas. Nah, ini adalah salah satu ciri lingkungan tercemar, adanya atau terjadinya pemanasan global atau sering kita dengar dengan istilah global warming. Nah, di lingkungan alam yang kita alami sekarang ya, adanya pemanasan global. Apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Nah, pemanasan global ini adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebab dari pemanasan global adalah efek rumah kaca yang berlebihan. Nah, aktivitas penyebab pemanasan global itu apa saja sih? Yang pertama, ada pembakaran minyak bumi, batu bara dan gas alam. Terus yang kedua, pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Dan yang ketiga, asap kendaraan dan pabrik. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini saat ini memang terus dilakukan oleh manusia karena berhubungan dengan kebutuhan manusia. Namun langkah lebih baiknya memang kegiatan-kegiatan ini bisa kita kurangi. Nanti kita akan bahas di cara penanggulangan pemanasan global ya. Baik, selanjutnya di sini, nah tadi ada yang disebut efek rumah kaca. Apa sih yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Kita lihat di sini ada prosesnya. Jadi efek rumah kaca itu sebuah proses pemanasan matahari yang merambat melalui atmosfer dan sampai ke bumi. Namun di sini sekarang karena sudah bumi ibaratnya sudah tercemar begitu, sehingga panas matahari itu ada yang diserap bahkan ada yang dipantulkan kembali. Kita lihat di sini ya. Jadi panas bumi merambat melalui atmosfer. Nah, sebagian panas mataharinya itu ada yang diserap oleh bumi ya. Kita lihat di nomor yang B di sini, cahaya matahari langsung menuju ke bumi dan diserap oleh bumi dan memanasi bumi. Buminya jadi panas akibat oleh cahaya matahari. Terus yang bagian C, kita lihat gambarnya, setelah sinar matahari menuju ke bumi, kemudian oleh bumi dipantulkan kembali ya, menuju atmosfer. Nah, yang bagian D itu yang di atasnya ya, ada cahaya matahari atau sinar matahari yang datang kemudian dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi. Jadi tidak sampai ke bumi, baru nyampe atmosfer sudah dipantulkan lagi.
Nah, bagian yang E ini adalah sebagian panas matahari diteruskan oleh atmosfer dan sebagian diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca untuk memanaskan bumi. Nah, inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, apa sih pengaruh pemanasan global? Nah, pemanasan global secara terus-menerus dapat menimbulkan kerusakan. Yang pertama, naiknya permukaan air laut. Nah, kenapa sih bisa naik permukaan air laut itu? Nah, karena bongkahan es atau glacier yang berada di kutub utara dan di kutub selatan mencair sehingga permukaan air laut di seluruh dunia menjadi naik. Nah, karena panas matahari sehingga kutub utara dan kutub selatan esnya mencair dan memenuhi lautan sehingga permukaan air lautnya naik. Yang kedua, adanya gangguan cuaca. Seperti apa? Nah, cuaca menjadi tidak menentu. Seperti 1. Curah hujan berlebihan, akibatnya banjir. Yang kedua, kemarau panjang, akibatnya kekeringan. Yang ketiga, adanya angin ribut dan badai tropis muncul lebih besar. Nah, terus yang ketiga, pengaruhnya adalah punahnya habitat. Nah, cairnya es di kutub utara dan selatan menyebabkan beberapa habitat yang berada di sana punah. Nah, terus selanjutnya perubahan musim panen. Nah, karena kekeringan, adanya kemarau panjang menggeser musim panen, bahkan mungkin gagal panennya akibat kurangnya air. Nah, itulah salah satu penyebab dari pemanasan global. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Nah, cara menanggulangi efek pemanasan global yang pertama, yuk mari ya kita bisa mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya dengan mengganti penggunaan kendaraan yang berbahan bakar minyak dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan seperti sepeda dan kendaraan tenaga listrik, kendaraan bertenaga cahaya matahari, dan kendaraan yang memakai biogas. Terus yang selanjutnya, menanam pohon di pekarangan. Nah, usaha ini merupakan usaha penghijauan di lingkungan rumah. Kalau kita di rumah memiliki halaman yang cukup untuk menanam pohon, maka tanamlah pohon di depan rumah karena itu bisa menjadi salah satu usaha untuk mengurangi pemanasan global. Terus yang selanjutnya, menggunakan sumber daya alam secara hemat. Nah, kita kan di rumah ada listrik, ada kertas, terus misalkan kita juga ketika menggunakan kendaraan, menggunakan BBM, nah kita bisa menggunakannya secara hemat. Misalkan listrik, ketika kita tidak menonton TV, maka TV-nya dimatikan dulu. Jangan sampai misalkan TV-nya menyala, kitanya kemana main, sehingga TV-nya tetap menyala. Terus kertas juga. Nah, ini kertas itu dibuatnya dari kayu ya. Kalau misalkan kita menghambur-hamburkan kertas dengan memakainya dengan yang tidak berguna begitu ya, itu menjadi pemborosan. Nah, salah satunya ya untuk menghemat kertas itu dengan mempergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya. Terus selanjutnya menghemat BBM. Nah, menghemat BBM ini bisa dilakukan dengan cara ketika kita akan berangkat ke sekolah, gunakanlah sepeda misalkan, atau misalkan kita mau berbelanja, kalau misalkan tempat belanjanya dekat, tidak salahnya kita berjalan kaki saja begitu ya, tidak usah menggunakan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak. Nah, tadi sudah pengaruhnya terhadap lingkungan alam. Sekarang kita masuk ke lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Di sini ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama, kenakalan remaja, kemiskinan, dan kepadatan penduduk. Di dalam kenakalan remaja kita akan mengenal apa sih kenakalan remaja itu, apa saja penyebab kenakalan remaja, dan bagaimana mengatasi kenakalan remaja. Terus kemiskinan ya. Kemiskinan, apa itu kemiskinan dan apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi kemiskinan itu. Terus selanjutnya kepadatan penduduk, kita akan mengetahui apa penyebab kepadatan penduduk, dampak terhadap lingkungannya, dan bagaimana solusi mengatasi kepadatan penduduk. Baik, kita masuk ke yang pertama, kenakalan remaja. Nah, pengertiannya, kenakalan remaja adalah
kejahatan yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran, perundungan atau bullying dan memeras teman. Apa sih penyebabnya kenakalan remaja itu? Ya, adanya ingin menunjukkan kesetiaan kawan, ya, kesetia kawanan, merasa bosan di sekolah, ingin menunjukkan bahwa ia hebat, coba-coba atau kurang perhatian dari orang tua. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, meyakinkan diri bahwa kejahatan tersebut merugikan diri sendiri dan orang tua. Terus berani mengatakan tidak kepada yang mengajak kejahatan. Terus untuk menghindari perbuatan-perbuatan negatif, carilah aktivitas yang bermanfaat. Seperti ya, kita lihat gambar di bawahnya ada anak-anak yang sedang bermain bola, ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain di lapangan, ada yang bermain layangan begitu ya, ada yang bermain bola juga, ada yang bermain kelereng segala macam. Terus yang selanjutnya menghormati orang tua. Nah, itu juga bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan negatif. Atau misalkan kita berolahraga ya, berolahraga di pagi hari. Gitu. Itu juga bisa menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan negatif. Terus yang selanjutnya, kemiskinan. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Nah, kemiskinan ini artinya tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau rumah untuk hidup layak. Kalau misalkan tidak bisa memenuhi yang tiga ini, berarti bisa dikategorikan mengalami kemiskinan. Apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya ini malas bekerja, tidak punya kesempatan bekerja, atau adanya bencana alam ya. Nah, ini yang pertama dan yang kedua kita bisa hindari semaksimal mungkin dengan cara rajin ya. Dengan cara rajin dan jangan bermalas-malasan. Kita sudah mendapatkan pekerjaan apalagi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ketiga, bencana alam ini kan merupakan musibah gitu ya. Nah, memang dengan musibah ini beberapa orang bisa menjadi miskin, sehingga ketika ada orang-orang yang terdampak dari bencana alam, itu harus kita bantu agar kesulitannya bisa kita ringankan seperti itu. Dan oke ya, bagaimana cara mengatasi kemiskinan ya? Kita sebagai warga negara di tengah-tengah masyarakat bisa juga melakukan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, membantu orang miskin sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, memberi sumbangan melalui lembaga resmi. Yang ketiga, berbagi buku atau ilmu pengetahuan atau keterampilan agar mereka, orang-orang miskin itu, bisa mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk poin yang pertama dan kedua itu sangat berkaitan. Misalkan begini, kalau misalkan kita memberi atau membantu orang miskin yang kita tahu bahwa orang tersebut memang miskin, kita bisa langsung sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau misalkan seperti orang yang meminta-minta di jalanan, itu lebih baik ada yang mengatakan tidak usah diberi, karena kalau misalkan diberi itu bisa jadi sama mereka dijadikan sebagai pekerjaan. Kalau misalkan kita memberi, berarti kita mendukung pekerjaan mereka sebagai peminta gitu. Jadi memang lebih baiknya ketika kita ingin membantu orang-orang yang seperti itu, salurkan bantuan kita ke lembaga-lembaga resmi yang biasanya menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang miskin. Terus yang selanjutnya, yang C, kepadatan penduduk. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah pertambahan penduduk yang cepat, menjadikan tingkat kepadatan penduduk menjadi tinggi, penyebaran penduduk tidak merata. Apa sih penyebabnya? Nah, kurangnya beragam pekerjaan, tingkat kelahiran lebih tinggi dari kematian, rendahnya pengguna KB. Nah, dampaknya apa? Nah, kurangnya ketersediaan lahan, terjadinya polusi udara, terjadinya kerusakan lingkungan, kurang terpenuhinya kebutuhan air bersih dan makanan, serta terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya bisa dilakukan dengan melakukan transmigrasi atau meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan
mengikuti KB. KB itu keluarga berencana ya, dan menikah pada usia yang mencukupi umur. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.